Halo sahabat Mojok, ada nggak dari kalian yang so-soan self-healing dengan liburan jauh dan staycation, tapi setelahnya malah kepikiran duitnya? Padahal ada alternatif self-healing yang murah meriah. Kira-kira apa ya? Enggak, kalau itu mah itu udah banget. Tapi kok nyangkut tangannya ya? Oh iya. Bagi beberapa orang yang masih bergantung sama Indomie saat akhir bulan, sampo habis dicampur air, suka gunting bungkus odol, mereka sepakat kalau self-healing harus sesuatu yang mudah dijangkau dan hemat. Kalau nggak begitu, malah kepikiran biayanya. Loh, nggak jadi healing, malah stres. Maka dari itu, Remuk kali ini akan memberikan rekomendasi film yang menyenangkan, gak banyak mikir, dan tentu saja naikin mood kamu. Film yang pertama ini sangat direkomendasikan untuk ditonton berulang kali. Film ini adalah drama komedi sederhana yang dibintangi karakter-karakter biasa saja, tapi penuh dengan adegan menyenangkan. Ceritanya, seorang siswa bernama Yuki Hirano baru saja lulus SMA. Tiba-tiba diputusin pacarnya. Dia juga gagal lulus ujian universitas. Tanpa sengaja, Yuki melihat brosur-brosur pelatihan kerja di depan toko kelontong dan secara acak melontarkan permen karet dari mulutnya untuk memilih takdir. Yuki pun melihat sebuah brosur pelatihan kerja di hutan dengan model mbak-mbak cantik dan ia termotivasi untuk mengikutinya. Tidak disangka, banyak momen kocak yang terjadi. Pelatihan kerja di hutan nantinya bakal mengubah karakter Yuki dari pemuda kota yak-yakan menjadi pemuda yang menghargai desa. Apakah Yuki akhirnya bertemu si mbak-mbak cantik di brosur? Ya makanya, nonton aja toh ya. Rekomendasi film self-healing yang kedua adalah Before Sunrise. Selain Wood Job, film Before Sunrise juga nggak kalah asik. Pokoknya yang judulnya Before Sunrise ya, bukan Before Sunset atau Before Midnight. Sebab keduanya malah bikin pikiranmu semakin pelik oleh permasalahan hidup. Before Sunrise bercerita tentang dua insan yang tak sengaja bertemu di kereta dari Budapest menuju Wina, Austria. Jesse adalah cowok dari Amerika dan Celine adalah cewek Perancis. Keduanya terlibat percakapan menyenangkan hingga mereka memutuskan menghabiskan waktu seharian di Wina. Cerita ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi sang sutradara, Richard Linklater, dan bakal membuatmu percaya bahwa takdir kadang begitu manis. Udah, jangan sedih-sedih. Nonton aja Before Sunrise yang gak bikin mikir. Plotnya minimalis dan dialognya yang kasual, membuat kamu santai sejenak dari kehidupan yang berputar begitu cepat. Rekomendasi film self-healing yang ketiga adalah Tampopo. Kalau kamu adalah orang yang siap dengan jenis komedi aneh, film lawas ini layak masuk daftar tontonan. Tampopo adalah film Jepang yang tema besarnya kuliner, tapi menyajikan selentingan komedi acak yang sedikit-sedikit bikin ngakak. Setelah nonton, kamu mungkin bakal memandang ramen dengan kacamata yang sama sekali berbeda. Rekomendasi film yang satu ini bukan tipikal yang bakal disukai sinefil daki-daki, tapi tetap membuatmu self-healing dengan cara yang menyenangkan. Permasalahan duniawi ditinggalkan saja. Yang penting setelah nonton, jangan lupa pesen ramen. Rekomendasi film self-healing yang keempat, Spirit Away. Hiduplah dalam dunia imajinasimu dan nonton film Spirit Away dari Studio Ghibli. Jika kamu menyukai gambar dan warna yang bagus, rekomendasi film ini layak masuk daftarmu. Tenang, film ini nggak sesedih Grave of the Fireflies yang berlatar perang. Judulnya memang kayak film horor, tapi hantu-hantu dan arwah di dalamnya sangat lucu, sampai kamu nggak akan merasa seram. Bercerita tentang seorang gadis berusia 10 tahun yang tersesat di dunia kami, sebuah dunia arwah. Dia kemudian berpetualang dan mencari cara untuk mengembalikan ayah dan ibunya yang sudah disulap jadi babi. Semoga semangat dalam film ini bisa menular ke kamu yang sedang loyo. Rekomendasi selanjutnya adalah Eat, Pray, Love. Nonton film ini sangat cocok buat kamu yang sedang mencoba memaknai hidup. Julia Roberts berperan sangat baik dalam sinema yang unik. Film ini diangkat dari sebuah novel berjudul sama dan menceritakan perjalanan seorang perempuan yang akhirnya menemukan makna hidup dari kegiatan makan, beribadah, dan mencintai. Pelan-pelan, kamu bakal diajak untuk turut memaknai hidup secara lebih santai.
dan meninggalkan sejenak hiruk pikuk yang menyebalkan. Self healing gak harus ke Bali. Cukup nonton Eat Pray Love yang salah satu lokasinya syuting di Bali. Solutif bukan? Film yang keenam adalah Inside Out. Rasanya nggak lengkap kalau nggak mencantumkan tontonan Disney dalam daftar rekomendasi film buat self healing. Banyak banget film Disney yang bagus dan menyenangkan. Salah satunya yang paling recommended adalah Inside Out. Film ini banyak mengajarkan makna hidup, meskipun ditarik dari sebuah premis khayal tentang orang-orang di dalam kepala kita. Menyenangkan menyaksikan film ini, karena mengingatkan dengan masa kecil, rasa sakit, kesedihan, dan tentu saja kebahagiaan. Walau akan dibuat sedikit menangis, pada akhirnya kamu akan diajak untuk kembali menemukan cara untuk berbahagia. Jadi jangan khawatir. Rekomendasi film self-healing yang terakhir adalah The Secret Life of the Walter Mitty. Kamu merasa jadi orang gak berguna? Kamu merasa kehidupan romantismu kacau? Atau kamu merasakan keduanya? Ditambah karir juga gak karuan? Tenang, itu wajar. Tapi kamu bisa overthinking bareng Walter Mitty yang kehidupannya juga sewajar kamu. Dalam film ini, kamu bakal diajak self-healing dengan berpetualang dan belajar mengambil keputusan nekat. Niscaya usai nonton film ini, ada semangat untuk melanjutkan hidup. There's a fin here! You are safe! Itu tadi 7 rekomendasi film yang cocok untuk self-healing versi hemat. Kira-kira film mana yang mau kalian tonton duluan? Yang lebih penting dari semua rekomendasi film-film tadi adalah luangkan waktu. Rebahan sambil nonton film itu nggak masalah, pokoknya istirahat. Pulihkan dulu jiwamu yang sedang capek itu.